Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhad Prasetya dari kelas 4B dengan NIM 123011031. Nah, pada mata kuliah telaah materi akidah dan akhlak, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Akidah Akhlak dan Ruang Lingkupnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Akidah ini berasal dari kata aqadah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu aqadah ya akidu ikadatan wa akidatan. Artinya ikatan atau perjanjian. Maksudnya sesuatu yang menjadi tempat bagi hati dan hati nurani terikat kepadanya. Nah, akidah ini adalah keyakinan, kepercayaan tentang adanya wujud Allah yang Maha Esa. Nah, tunggal, tidak sekutu baginya. Akidah ini merupakan dasar dari keislaman seseorang. Suatu ilmu yang membahas tentang akidah umat Islam disebut akaid. Nah, akaid ini berhubungan dengan masalah membahas tentang akidah umat Islam disebut akaid. Akaid berhubungan dengan masalah ketuhanan, kenabian dan hal-hal gaib seperti qadar dan qadar, hari kiamat, surga, neraka dan sebagainya yang dibahas secara dalil nakliyah atau bisa disebut dengan dinukilkan dari Al-Quran dan atau hadis. Nah, dan akliyah ini sesuai dengan jalan pikiran manusia. Akidah merupakan dimensi pokok ajaran Islam, ibarat bangunan. Akidah ini adalah fondasi di atasnya dan yang di atasnya berdiri syariat. Akidah dan syariat ini merupakan dua hal yang secara terkait erat. Syariah ini adalah manifestasi akidah dalam bentuk perbuatan atau amal. Akidah yang kuat tanpa syar'i tidak memiliki arti. Nah, selanjutnya yaitu ada akhlak. Akhlak secara bahasa ini akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuknya jamak dari khuluq. Khuluq dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, bisa disimpulkan akhlak itu adalah sesuatu perbuatan tabiat kita atau tingkah laku. Sementara dalam kamus di Dairah Al-Ma'rif, akhlak ini diartikan sebagai sifat-sifat manusia yang terdidik. Nah, secara istilah ini beberapa pengertian akhlak, yaitu Asmaran As mendefinisikan akhlak ini sebagai sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu apa adanya. Sifat itu berupa perbuatan baik disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Nah, selanjutnya menurut Ahmad Amin mengatakan khuluq ialah kebiasaan, kehendak, atau adah al-iradah. Yang dimaksud dengan adah ini adalah bahwa perbuatan itu sering diulang-ulang, sedang mengerjakan dengan syarat itu ada kecenderungan hati padanya. Selanjutnya kedua itu ada pengulangan yang cukup banyak sehingga mudah mengerjakan tanpa memerlukan pikiran lagi. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup akidah akhlak. Nah, ruang lingkup akidah akhlak ini adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan itu tergolong baik atau tergolong buruk. Ilmu akhlak ini dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia. Objek pembahasan ilmu akhlak ini berkaitan dengan norma dan penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jika kita katakan baik atau buruk, maka ukuran yang harus digunakan adalah ukuran normatif. Nah, pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akidah akhlak ini pada intinya ini adalah perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk sebagai individu maupun sosial. Tapi sebagian orang-orang juga menyebutkan ilmu akhlak ini adalah tingkah laku manusia. Namun perlu ditegaskan bahwa yang dijadikan objek kajian ilmu akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan atas kehendak dan kemauan sebenarnya mendarah daging dan telah dilakukan secara kontinu atau terus-menerus sehingga mentradisi dalam kehidupannya. Nah, secara umum ini akhlak Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia atau akhlak al-mahmudah al-karimah dan akhlak tercela atau al-akhlak al-mazmunah atau qabihah. Akhlak mulia ini adalah
yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak tercela ini adalah akhlak yang harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dilihat dari ruang lingkupnya, akhlak Islam ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap Khalik atau Allah Subhanahu wa taala dan akhlak terhadap makhluk selain Allah, makhluk hidup, binatang. Nah, selanjutnya ini akhlak terhadap makhluk masih dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia seperti tumbuhan dan binatang, serta akhlak terhadap benda mati. Nah, kesimpulannya kesimpulan dari makalah ini adalah akidah ini merupakan keyakinan dasar dalam Islam yang melandasi seluruh aspek kehidupan. Akidah membentuk pandangan hidup, nilai-nilai perilaku kita sebagai seseorang muslim. Akidah, akhlak dan perilaku dan budi pekerti yang mencerminkan kualitas batin seseorang. Nah, akhlak ini merupakan buah dari akidah yang tertanam dalam hati. Akidah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, baik itu uluhiyah, nabuwiyah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Begitu juga dengan ruang lingkupnya, akhlak yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap makhluk, dan akhlak terhadap alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.